Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita kembali lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap ceria, tetap bahagia, dan tetap semangat. Jangan lupa, karena ini masih dalam situasi pandemi, maka kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M. 1. Mencuci tangan. 2. Gunakan masker. 3. Jaga jarak minimal 1 meter. Jangan lupa tetap laksanakan instruksi dari Bapak Presiden RI, belajar di rumah dan selalu bekerja dari rumah. Baik anak-anak, karena saat ini sedang dalam situasi pandemi, maka sekali lagi tetap jaga kesehatan, tetap ceria, berpikir positif, tetap bahagia agar sistem imun kita tetap terjaga dengan baik. Kita dijauhkan dari paparan corona. Oke, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi reproduksi laki-laki dengan segala bagiannya dan segala fungsinya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin tentang reproduksi wanita. Ya, tujuannya harapan kami nanti, harapan Bu Ais, kalian bisa tahu tentang macam-macam reproduksi wanita. Fungsinya seperti apa saja sih reproduksi yang ada pada diri kita, dan berikutnya kita bisa mempunyai kiat-kiat atau tip-tip bagaimana menjaga kebersihan organ reproduksi kita. Anak-anak, hari ini Bu Ais tidak sendirian loh. Bu Ais membawa teman-teman Bu Ais yang luar biasa, guru-guru BK dari Kota Semarang. Mau tahu nggak? Oke, Bu Ais panggilkan satu persatu ya. Bu Diana dari MTS Negeri 1 Kota Semarang. Selanjutnya Bu Yulia dari SMP Negeri 33 Semarang. Dan yang terakhir nih, yang paling muda ini, Bu Lia dari SMP Negeri 2 Semarang. Oke, beliau-beliau ini adalah guru-guru BK, temannya Bu Ais yang luar biasa. Baik anak-anak, selanjutnya nanti akan kita bahas secara tuntas organ reproduksi itu seperti apa yang akan disampaikan oleh teman-teman Bu Ais. Saya persilahkan. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar organ reproduksi perempuan. Yang pertama yaitu uterus. Uterus itu berbentuk seperti alpukat gepeng dengan panjang 75 mm dengan berat normal 30-50 gram. Memiliki dinding otot tebal dan saat tidak hamil ukurannya seperti telur ayam kampung. Fungsi dari uterus atau rahim yaitu tempat janin tumbuh, berlindung, menyediakan makanan untuk pertumbuhan janin hingga lahir. Organ yang kedua yaitu tuba falopi. Tuba falopi yaitu saluran telur. Letaknya di kiri dan kanan yang dilalui oleh ovum atau sel telur dari ovarium atau indung telur menuju rahim yang ujungnya berbentuk fibrie. Fungsi dari tuba falopi yaitu tempat berjalannya sel telur setelah keluar dari ovarium, tempat pembuahan atau konsepsi, atau bertemunya sel telur dan sperma. Organ yang ketiga yaitu ovarium. Ovarium atau sel telur terletak di kanan dan kiri rahim yang di ujungnya ada saluran fibrie. Ovarium berada di rongga pinggul. Indung telur secara bergiliran mengeluarkan sel telur, dan sel telur adalah sel yang dapat dibuahi oleh sperma. Bila sel telur tidak dibuahi akan keluar saat menstruasi. Fungsi dari ovarium yaitu mengeluarkan sel telur serta menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Organ yang keempat yaitu leher rahim. Leher rahim yaitu jaringan otot yang tebal yang terletak di bagian bawah rahim, bagian luar, yang merupakan batas penis ketika masuk ke dalam vagina. Fungsi dari serviks atau leher rahim yaitu menyalurkan lendir ke vagina. Pada saat persalinan, leher rahim akan membuka kurang lebih 10 cm agar bayi dapat keluar. Organ yang kelima yaitu vagina. Vagina adalah saluran dinding otot berbentuk silinder diameter 6-9 cm, bersifat elastis dan berlipat-lipat. Fungsinya yaitu sebagai tempat keluarnya darah menstruasi dan bayi. Organ yang keenam yaitu fibrie.
Di sini fibriae ya letaknya ya. Fibriae adalah jaringan seperti jari-jari yang berada di ujung tuba falopi. Fungsi dari fibriae yaitu menangkap sel telur yang telah matang dan dikeluarkan oleh ovarium. Oke, baik anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang organ reproduksi dan fungsinya. Nah, kali ini kita belajar tentang tips bagaimana menjaga organ reproduksi perempuan. Yang pertama, tidak lupa kita selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air. Kemudian basuh dengan hati-hati organ reproduksi kita, dimulai dari bibir, vagina. Nah, yang berikutnya, selalu gunakan air bersih yang mengalir. Ya, jika kita perlu menggunakan sabun, pakailah sabun yang lembut. Nah, kemudian cara membasuhnya bagaimana? Nah, basuhlah dari depan ke belakang. Kenapa? Supaya menghindari dari kotoran anus yang ikut masuk ke depan. Nah, selanjutnya setelah selesai membasuh, kita keringkan dengan anduk yang masih bersih. Terus kemudian kita mencukur bulu kemaluan secara teratur. Tujuannya untuk apa? Agar tidak ada kutu ataupun jamur di sana. Nah, selanjutnya menghindari menggunakan celana dalam yang ketat. Kenapa? Karena kalau celana dalam yang ketat itu bisa membuat vagina terasa panas. Kalau vagina panas, di situ memungkinkan banyak jamur dan bakteri yang mudah berkembang. Yang berikutnya, tips yang bisa kita pakai untuk menjaga kebersihan organ reproduksi adalah menggunakan pakaian dalam atau celana dalam tadi dari bahan katun. Bahan katun itu bagaimana anak-anak? Bahan katun itu bahan yang mudah untuk menyerap keringat kita. Dan yang berikutnya, diusahakan kita menghindari alat pembersih kimia yang bisa merusak keasaman vagina, yaitu alat pembersih kimia yang banyak dijual di apotek-apotek itu ya. Nah, berikutnya yang kita bisa gunakan untuk menjaga organ reproduksi adalah saat kalian sedang haid. Usahakan setiap 2-3 jam sekali pembalut itu harus diganti atau jika sudah merasa penuh. Dan yang terakhir, tak lupa selalu mengganti pakaian dalam kalian 2 kali sehari. Jika terpaksa kalian menggunakan panty liner, hanya gunakan di waktu-waktu tertentu, tidak digunakan setiap hari. Demikian anak-anak tips menjaga organ reproduksi yang bisa kalian coba di rumah. Baik anak-anak, hari ini kita sudah membahas mengenai organ reproduksi perempuan. Nah, anak-anak jadi tahu sekarang apa saja sih organ reproduksi perempuan. Nah, anak-anak juga mengetahui nih fungsi-fungsi masing-masing organ itu apa. Tentunya agar organ-organ tersebut tetap sehat, kalian perlu menjaga kebersihan organ-organ reproduksi tersebut. Nah, kalian juga sudah mendengar tips-tipsnya apa saja. Bulia harapkan kalian bisa menerapkannya agar organ reproduksi kalian tetap sehat. Bulia harapkan setelah kalian mengerti mengenai organ reproduksi perempuan, kalian bisa menghargai dan menjaga organ tubuh kalian masing-masing. Itu yang bisa Bulia sampaikan, dan teman-teman Bulia harapkan kalian bisa menerapkannya dengan baik di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.